Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah saya bertemu waktu pembacaan di Masjid Baitul Maqdis. Saya bersama pengurus mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir Masjid Baitul Maqdis yang saat ini menerima silaturahim bermuwajahah, insyaallah akan melakukan hal-hal yang positif untuk kita semuanya. Saya senang saat ini yang muda-muda maju dan mudah-mudahan lebih lagi mengajak yang lain yang muda-muda di masjid tidak harus yang menjadi pengurus takmir, tetapi yang memiliki keinginan untuk memakmurkan masjid atau aktif di dalam berdakwah, inilah yang kami harapkan. Kemarin hari Rabu malam Kamis saya dan Pak Ahmad mendapatkan undangan dari Dewan Syariah Kota Surakarta yang mengumpulkan para ulama-ulama dari segala unsur, menyatukan dari Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, MTA, kemudian dari yayasan-yayasan yang seperti Yayasan Habib dan sebagainya ini, dan kelompok-kelompok yang merupakan elemen-elemen yang menegakkan Islam dan berdakwah di Surakarta. Ini yang berada di balai kota. Ya, di hari ini dari pusat juga ini mantan ketua PP Muhammadiyah itu siapa? Din Samsudin, ya Profesor Din Samsudin, juga dari NU juga, ya inilah ada keinginan untuk menyatu, ya walaupun tidak ada permulaan masih masih kerabat-kerabat, belum membuat suatu program, tetapi pahlawan untuk menyatu, ya ini sudah suatu hal yang menyenangkan, mengembirakan bagi kaum muslimin. Dan biasanya kok kaya dan sebagainya. Kalau kita saling kenal dari apapun, bersatu dalam perbedaan. Perbedaan bukan perbedaan masalah istihadiyah, ya. Hanya karena masalah cara memilih A, B dalam satu ajaran. Dalam ajaran satu Quran dan Sunnah, kalau misal Nabi mencontohkan beberapa hal. Kemudian dipilih dan pilih. Tapi memang ada yang taklid kepada satu mazhab. Itu pun kita tidak harus membuat suatu hal-hal yang negatif dan sebagainya. Yang penting perbedaan ini bisa bisa menyatukan, menghilangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu kita pertajam. Yang dalam persatuan dulu kalau Solo ini harus menyatu Islamnya. Tahun 82 sekian itu ada kita, kenapa sih orang membuat sholat itu berkata dulu tak tahu ada lupa petak dengan petak. Ada apa itu pada prosesnya dan dengan area sholat itu dan kelihatan arah. Yang berbeda itu masih beda.
dan memang pernah saya misalkan tidak konsultan. Saya dulu juga diminta untuk mengisi imami sholat id, ya. Tapi jamaahnya itu saya kaget. Saya merasa bahwa jamaah itu paling tidak 100 atau 200. Ternyata apa? Pertama tahun 80 berapa ya? Tahun 84 ya, 85 itu di masjid seberangnya sekarang jadi seberangnya Al-Kafi kita At-Taqwa ya. Itu yang namanya sholat id itu pertama kali datang itu mau berdiri imam itu ada 2 saf laki-laki, 2 saf perempuan jam 7. Terus saya sudah memutuskan anak-anak enggak seperti itu. Dan terus saya bilang saya tidak mau kalau berbicara. Tapi terakhir alhamdulillah lurahnya Waluyo namanya itu bengkel dengan saya Pak Lurah itu menerima usulan saya dilakukan ke dia. Akhirnya apa? 13 kelompok ini menjadi satu dalam kelompok di lapangan yang besar luas. Akhirnya saya mau sana waktu itu selalu jadi sebuah contoh bahwa punya menyatu itu orang perusahaan di video tetap ini sebar diri kalau saya kalau selawe kalau 20 apa yang diinginkan akhirnya menyatu. Jadi memang itu, tapi ya inilah keinginan dari tahun ke tahun terus keinginan untuk menyatu. Kita singkirkan masalah perbedaan, ya singkirkan masalah perbedaan. Dan kemarin itu memang seperti itu. Kalau sampai seperti itu, terus juga semua mungkin nggak usah mendep, nggak usah kasih bagi dan sebagainya. Kalau batas lihat dari jamnya awal tahun betul atau yang lain itu ada apa? Ya, jadi itu di menyatu itu adalah perintah Allah. Tapi kita sering dengan alasan macam-macam. Jadi maksudnya saya ingin juga kepada anak-anak muda. Kalau sudah kita menyatu, ada suatu keberanian untuk mengungkapkan, ya. Karena merasa ada banyak teman. Tapi dari segi itu untuk mengungkapkan sesuatu itu malu dan ada rasa. Dan caranya seperti itu. Karena nanti anak muda ini belum tentu bekerja di satu tempat, kita tempati. Ngerti instansi yang memiliki bertahan dengan mahasiswa. Kalau tempat-tempat yang dulu baru sekarang berapa yang lagi viral seorang dokter dan keluar karena dulu melepas hijabnya. Kalau saya tidak mau, saya aku beban keluarga ya, saya minta dukungan Majelis Ulama, tapi ternyata Majelis Ulama pun tidak mampu bertindak. Jadi di Solo ini pun juga ada instansi-instansi yang melarang karyawannya untuk menggunakan hijab. Saya pernah ke Majelis Ulama, tapi Majelis Ulama tidak bisa berbuat lebih kecuali ya sudah, apalagi kalau memang dia nggak bisa ya resign kalau memang. Nah ini hal-hal seperti inilah kalau kita menyatu nantinya, insya Allah kita ada suatu keberanian. Karena nanti makin lama
negara ini dibuat sekuler, maka orang bisa seenaknya saja suatu instansi membuat aturan yang tidak sesuai dengan kita. Kalau kita ngiman mau resign, saya harus misal nanggung keluarga. Nanti keluarga saya kelaparan, belum tentu saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Kalau saya mendapatkan yang pekerjaan baru, walaupun setengah harga gaji yang saya terima, itu mungkin bisa. Tetapi apakah kelangsungan? Nah, ini selalu ragu-ragu dan sebagainya. Ini juga hal-hal itu tidak hanya saat ini sebetulnya, sudah lama, sejak zaman Orde Baru dan lama seperti itu. Banyak instansi yang tidak memberikan kesempatan untuk beribadah. Ya. Tetapi ada satu contoh di Papua, di Freeport. Saya pernah ke sana selama 1 minggu untuk ya menengok, karena saya diminta untuk bekerja di Freeport waktu itu. Freeport itu milik Amerika, tambang emas ya. Dan saya jemput seminggu suruh ke sana. Dijanjikan, tapi gajinya tidak sesuai dengan risiko keamanan diri, karena waktu itu masih banyak orang-orang yang tertembak di jalan itu dengan orang-orang sana yang tidak puas. Karena apa? Saya begitu turun dari pesawat, kemudian saya nunggu barang-barang itu, ada polisi Papua. Mereka sudah komentar, apa lagi itu orang Jawa suruh bawa ke sini lagi. Memang orang Papua tidak bisa kerja. Jadi ada suatu rasa benci terhadap orang Jawa. Ini saya tidak akan panjang lebar, tapi menyambung antara pegawai dan instansi. Saya masuk Freeport, ini ternyata di sana ada gereja yang cukup megah di atas gitu ya. Tapi saya tanyakan, masjidnya di mana? Nah itu, masjidnya di mana? Oh di sana Pak, 200 meter dari gereja ada masjid. Saya bengong, karena apa? Masjid itu hanya seperti perumnas yang asli dulu. Mungkin saya sangat sederhana sekali, kira-kira hanya 6 kali 6 meter, terus diperpanjang dengan seng itu, kan pendek, panjang dengan seng itu. Jadi masjid itu lebih mayoritas pada seng. Loh, kenapa masjidnya seperti ini? Masjid yang sangat sederhana, padahal perusahaannya sangat kaya raya, makannya pun tempat yang lain pun berbeda. Tapi masjidnya seperti kenapa? Tidak seperti gereja yang di sebelah sana lagi. Ini ada sejarahnya Pak. Waktu itu kami tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Tapi kemudian menyatu. Para muslim, pekerja muslim itu menyatu. Kemudian kebetulan di depan gereja itu ada lapangan yang untuk parkir traktor, bahan-bahan berat itu ya. Bahan-bahan berat itu ya, untuk tambang itu. Di perbengkelan waktu itu di sana, depan perbengkelan. Nah, ada orang yang inisiatif, ayo kita menyatu. Dia naik ke satu kendaraan, enggak traktor atau apa, dia azan di sana. Dapat peringatan, nekat dia azan. Kemudian dia berjamaah. Jamaah itu semua yang berjamaah itu ada di atas, di traktor, di mobil, jeep, di pano itu, di perbengkelan itu. Nah, itulah dia mendapatkan terus intimidasi, tapi dia nekat, saya tetap akan beribadah. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dituruti dengan membuat masjid itu. Nah, inilah bahwa sebagai muslim, isyhadu bi anna muslimun. Ya. Apapun saya adalah tetap seorang muslim yang harus melakukan suatu kewajiban dimanapun berada. Itu harus menjadi tekad setiap insan. Kebetulan tadi saya mendapatkan share dari grup saya
SMP itu tentang apa? Ada masjid yang mendapatkan rekor muri karena letak masjid itu 1,7 meter di bawah tanah. Bapak bayangkan ya, masjid itu ada masjid dan gereja yang dibangun 1,7 km di bawah permukaan tanah. Nah, saya akan cerita ada hubungannya dengan Freeport itu. Yang saya katakan bahwa Freeport tidak membolehkan karyawannya, akhirnya mendapatkan boleh, dan mungkin sekarang masjidnya sudah ada, tetapi kemudian berkat ketegasan dan kegigihan insan-insan muslim yang di situ menjadi pekerja. Nah, Indonesia memiliki gunung emas, tetapi tidak pernah menjadi memakmurkan rakyatnya. Bayangkan gunung emas di Papua itu sekarang menjadi jurang, tadinya gunung tinggi menjadi jurang yang sudah menjadi 1,7 km ke bawah. Itu isinya emas, perak, dan tembaga. Di sana kemudian ada masjid dan gereja. Karena apa? Karena sudah memberikan izin kepada masing-masing agama untuk melakukan ibadahnya. Bayangkan pendahulunya dulu bagaimana perjuangannya. Nah, seharusnya kita seperti itu, bahwa setiap insan muslim harus bertekad seperti itu. Apapun jangan sampai kita hanya pokoknya aku sok salat tinggi sok salat, tapi tidak dengan yang lain. Yang lain merasa terus itu kita jangan sampai seperti ini. Jadi kita tekad seperti itu. Itu sebagai contoh gitu ya, bahwa anak-anak pekerja-pekerja tambang itu ternyata yaitu karena apa? Sesungguhnya di luar Jawa ini banyak orang yang tertekan seperti itu. Nah, belum tentu nanti Anda ini mungkin anak-anak, adik-adiknya atau Anda sendiri bekerja di luar Jawa atau di pertambangan-pertambangan seperti itu. Indonesia itu kapusan, ya. Coba aja, yang namanya pertambangan itu tidak pernah pengolahan hasil tambang itu di dalam negeri Indonesia, nggak pernah. Minyak diolah di Singapura, Freeport, emas, perak, dan tembaga hasilnya apakah diproses di Indonesia? Tidak, dibawa ke satu pulau di Jepang. Freeport menyewa satu pulau Jepang di sana. Jadi orang tidak tahu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Maka kemudian kalau kemarin saya mendapat juga share dari ini laboratorium ITB mendapatkan sumbangan dari Cina, ya, laboratorium untuk nikel dan sebagainya. Biar katanya mahasiswa Indonesia itu atau Universitas Indonesia ini bisa sekaliber dunia. Tapi apa yang mungkin banyak yang bangga dengan itu, karena yang nge-share itu seorang dosen. Karena seorang dosen yang membanggakan bahwa inilah Indonesia yang menjelek-jelekan penguasa sekarang itu disuguhi ini. Tapi saya bisa mengatakan bahwa itu kan hanya mau dijadikan lulusan-lulusan itu hanya mau dijadikan buruh-buruh tambang mereka. Buruh-buruh tambang mereka dengan gaji pun berbeda juga, mungkin 1:10. Sekarang juga betul kan banyak protes-protes di tenaga di nikel dan sebagainya di bawah Cina itu, bahwa kenapa pekerja Cina itu yang pekerja kasar tapi gajinya 10 kali lipat. Pekerja Amerika juga seperti itu. Tidak hanya Cina, pekerja Amerika juga seperti itu. Kalau seperti itu kita sudah Indonesia dan diproses di luar negeri. Nikel itu sekian ribu ton sekarang, dibawa kemana? Langsung mentahnya di bawah sana. Kita tidak pernah tahu. Nah, inilah. Tetapi saya kembali lagi bahwa marilah kepada sebagai seinsan muslim kita dukung apa yang menjadi seruan dari SKS Dewan Syariah Kota Surakarta untuk menyatukan umat,
walaupun ada perbedaan masalah ijtihadi perbedaannya, ya masalah kunut orang kunut, masalah takbir masalah basmalah disirkan atau itu tidak usah dibikin. Karena apa? Saya pernah katakan bahwa di Mojosowo itu ada laporan, Pak, untuk di masjid sana itu ada uang imami kok orang untuk bismillah, orang itu imami ya. Saya pernah cerita seperti itu ya. Nah itu karena kurang kedangkalan ilmu kita, karena yang menerima keluhan itu orang mudeng bahwa ini adalah suatu wilayah ijtihadi, milih. Oh ternyata Imam Maliki itu kalau takbiratul ihram habis itu terus mau baca Fatihah itu tidak mengucap basmalah. Kenapa? Iya. Apa Rasulullah juga begitu? Bukan, Rasulullah pernah. Karena di dalam suatu penelitian ada sekitar 70 hadis yang diintikan menjadi 4 hal, dan itu 4 hal itu dipilih oleh 4 imam mazhab. Ya, mazhab Hanafi yang paling tua itu memilih kalau mengucapkan Bismillah, basmalah pada Al-Fatihah itu hanya pada rakaat pertama. Rakaat selanjutnya tidak baca. Kalau Imam Maliki sama sekali nggak baca. Kalau Imam Syafi'i baca terus, ya dari awal sampai rakaat kedua juga baca terus. Nah Imam Hambali bacanya secara pelan, sih. Nah 70 hadis itu sekarang ada 4 contoh Rasulullah. Nah ini perbedaan seperti ini nggak usah dipertajam, karena memang Rasulullah memberi contoh. Gitu. Nah jadi kita sebagai takbir jangan sampai seperti yang melaporkan ke saya waktu itu, terus saya katakan seperti ini Pak, wah terus bus batu tak usir. Dia tuh malah bangga mengusir imamnya, bangga malahan, padahal itu adalah kebodohan. Karena tidak tahu sumbernya. Seharusnya seorang pengurus itu tahu dulu dari mana. Oh iya, tanya dulu, ya, tanya dulu apakah ada sumber-sumbernya dan sebagainya. Baru kemudian ternyata seperti ini. Nah, kemudian pada jamaah dijelaskan begini loh Bu, begini loh Pak, ini gini dan sebagainya. Nah, kita contoh hal-hal seperti itu, jangan sampai kita minggir hanya karena tidak senang dengan cara-cara beribadah. Nah, Dewan Syariah Purwakarta sudah memberi contoh, mari kita lanjutkan di wilayah kita. Ya. Apa yang seperti Imam Syafi'i saat di tempat Imam Hanafi, beliau tidak kunut subuhnya. Ditanya oleh muridnya, kenapa Imam tidak kunut subuhnya? Saya menghormati guru saya, karena itu adalah ijtihad saya, karena Nabi pun tidak selalu kunut. Pernah kunut, ya pernah kunut, tapi tidak selalu kunut. Nah, kemudian ada yang mengatakan, wong kan dulu kunut, wong itu dulu kan wong Wahabi dan sebagainya. Ini yang sekarang di media sosial, terutama saya baca di Facebook seperti ini. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi saya kira demikian. Mungkin Pak Noto nanti mau nambah yang lebih banyak. Monggo, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Komunikasi Umat Islam Solo yang disampaikan oleh Bapak Ferry Haryono. Berikutnya yaitu laporan bendahara. Siap dari Pak Amin belum, mungkin nanti sekarang belum. Untuk laporan lintas kita sudah bisa di Bogor yang mau Pak Masjid bisa diserahkan ke Pak Amin selaku perwakilan dari Mas Taufik yang tidak bisa hadir pada tanggal ini. Selanjutnya yaitu untuk lain-lain yang serangan lain. Pertama
kami berikan waktu kepada ketua Orgrim untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan.